Ya. Kemudian tadi ila ku'ain, sampai batas pergelangan, sampai batas 2 pergelangan. Pasal rumah pada suruh balik zakar wal amah. Saya garis satu robek dulu. Yadru bi jami' wasatru bi jamil aurah al uyunil insi wa jum'at wa kutu alih. Bahkan lebih serem lagi kalau di satu robek itu harus menutup seluruh aurat dari mata manusia dan mata jin dan mata malaikat. Al-Qudrati bersama dengan kemampuan atasnya. Walau fitul mati yang tadi sudah bahas, meskipun sholat dalam kegelapan, wakholian meskipun sholat dalam sendirian, ta'adzuban ma'allah, berhadap bersama Allah Ta'ala. Dan aurat secara lughatan itu an-naqsu, itu kekurangan. Ya. Wa'asuhu ada yang kuruna binikah. Wa'asuhu mana tadi? Waktu dilakukan mahrum munazarah. Jadi aurat itu secara bahasa artinya kekurangan. Secara syariat ada 2 makna aurat. Yang pertama itu mayuhramu nazaruh, apa-apa yang diharamkan apa melihatnya. Itu pengertian kedua. Pertama, apa-apa yang haram dilihat. Itu pengertian pertama aurat. Yang kedua itu berapa baris dari situ? 1, 2 baris mungkin mayahrumu. Berapa orang mana? Mayajibu mayahrumu nazaro. Itu yang pertama. Yang kedua itu berapa orang yang utama mempelajarikan bahwa itu soal jamil kafain. Makna kedua itu adalah mayajibu satruhu, apa yang wajib untuk ditutup. 2 makna ini ada juga di Fathul Qorib, sama juga ada. Waya jami'ul badanin mar'a walau amah, di seluruh badannya perempuan meskipun budak perempuan. Wayin fasola, meskipun anggota badannya terpisah. Kasyaril muban, seperti rambutnya yang terpisah. Yarum arujul lakum, maka haram bagi laki-laki untuk melihatnya. Jadi aurat itu ada 2 pengertian, yang haram dilihat dan yang wajib ditutup. Yang haram dilihat, yang wajib ditutup. Bedanya, kalau pada laki-laki yang haram dilihat oleh wanita yang bukan mahram, seluruh badan laki-laki tidak boleh dilihat oleh wanita yang bukan mahram. Walaupun yang wajib ditutup oleh laki-laki cuma antara pusat dan lutut, bukan berarti perempuan boleh melihat selain itu. Tetap haram hukumnya melihat. Karena pengertian aurat ada 2, yang haram dilihat dan yang wajib ditutup. Yang haram dilihat bagi wanita bukan mahram, yang pada laki-laki bukan mahram, seluruh badannya bukan mahram. Lagi itu haram dilihat. Sebaliknya, wanita yang bukan mahramnya, bagi laki-laki yang bukan mahram, aurat semua, seluruh badannya adalah aurat bagi laki-laki yang bukan mahram. Meskipun menurut pendapat yang mengecualikan wajah dan 2 telapak tangan, bukan berarti boleh melihat wajahnya. Ketika tidak ada hajat, maka tidak boleh. Itu ada hajat. Seperti mau menikah, seperti jual beli, itu ada hajat. Seperti bersaksi di pengadilan, itu ada hajat. Itu pengecualian. Saya sudah jelaskan pengecualian ini di Fathul Qorib, waktu di kitabun nikah itu sudah ada penjabaran. Kemudian tadi meskipun infasola terpisah, kasyarihal mubani, seperti rambutnya perempuan yang jelas, yang masih jelas bahwa itu rambut perempuan, maka haram. Itu sudah nggak jelas itu rambut laki atau perempuan, terserah, itu nggak apa-apa dilihat. Tapi haram ala rajul tasarruf, haram atas laki-laki atau melihatnya. Wa'aksuhu, begitu juga sebaliknya, rambutnya laki-laki yang jelas bahwa itu rambut laki-laki, maka haram bagi perempuan untuk melihat. Wala yadhkuruna fi nikah, ini yang mereka sebut dalam bab nikah. Wala yunafihi, dan ini tidak menafikan qaulahum, perkataan para ulama,
bahwa auratul mar'ati indal ajanib jami'ul badan ghairul wajhi wal kafain. Bahwa auratnya perempuan di sisi laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badannya selain wajah dan dua telapak tangan. Di dalam muraja bima yusamma auratan. Karena yang dimaksud di sini adalah apa yang dinamakan aurat. Wabil awal, karena yang makna yang pertama, ma yahrum nadharuh, apa-apa yang haram untuk dilihat. Wal muradu huna ila rajul, dan dimaksud di sini dari laki-laki secara mutlak. Wa mimman fi rikon, dan orang yang ada pada man itu rikon apa perbudakan min ghairi, dari selainnya ma baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Jadi aurat laki-laki seperti kita ketahui antara pusat dan lutut. Ya, antara pusat dan lutut. Juga aurat budak perempuan itu antara pusat dan lutut ketika sholat. Kalau di hadapan mahramnya aurat budak perempuan juga bukan mahramnya, itu seluruh badan seperti wanita merdeka. Kemudian juga auratnya perempuan di hadapan mahramnya itu antara pusat dan lutut, di hadapan mahramnya. Cuma wajib juga menutup yang lain kalau takut fitnah. Meskipun yang wajib adalah pusat dan lutut, tapi wajib dia menutup di atas pusat dan sebagainya, meskipun di hadapan mahramnya. Tapi boleh dia lepas kerudung kalau di hadapan mahramnya, lepas kerudung boleh kalau ada mahramnya. Kalau dia bukan mahram ya tak boleh. Kemudian apa tadi? Wasyartu satri ayakul masuk bilaun. Tadi sudah dibahas. Syaratnya penutup adalah apa yang menutup dengannya warna kulit. Launul basyarah, launu jamil basyarah, warna seluruh kulit. Di majelis takhotub itu. Pada majelis takhotub, di tempat duduk antara takhotub, majelis takhotub, tempat duduk orang bicara, orang bincang-bincang. Binisbah limutlal basar, bagi orang yang sedang penglihatannya. Wa in hakal hajma, meskipun menampakkan hajam, bentuk tubuh, meskipun menampakkan bentuk tubuh. Ini maksudnya meskipun menampakkan bentuk tubuh dalam sahnya sholat. Tapi kalau dalam pandangan orang lain, ya, meskipun menampakkan bentuk tubuh ini nggak boleh. Kalau dalam hal menutup dari yang bukan mahramnya. Aulam yu'tadu katirin wa ma'in kadirin. Walaupun itu masalah satu. Atau sesuatu yang tidak terhitung seperti atau ini yang tadi saya sebut. Seperti tanah liat atau ma'in kadir, air yang keruh. Itu masih boleh, air yang keruh. Orang nyelam di bawah air yang keruh, nggak kelihatan auratnya si laki-laki tadi, itu sudah sah sebetulnya. Cuma itu dari rokok sama suci piye, apa seluruh, tidak rokok. Suci sama rokoknya seluruh. Fukuha lah ono-ono, fukuha itu. Iya dibahas di situ. Meskipun tanah dibeletoi tanah, kan tanah itu ada bentuknya, ada jirit. Tanah itu ada jiritnya, ada bentuknya boleh. Lain sama warna, kalau sekedar warna itu nggak ada bentuknya. Cuma warna itu, kalau tanah liat itu kan ada bentuknya. Ditutupi pakai tanah liat. Disebutnya sedut, meskipun tin atau ma'in kadirin, air yang keruh. Ya, air yang keruh. Walaupun ekor masuk lalu basyarah, dan harus ada berupa apa yang menutup daripada warna kulit. Satiron dijamil badan, hale dalam keadaan menutup seluruh badan, badanil mar'atil hurrah, badannya perempuan yang merdeka, wal khunsa al-hur, juga badannya wariyah, wanita pria khunsa al-hur yang merdeka, ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Khunsa ini auratnya mengikut perempuan, selama dia belum jelas wanita apa laki-laki. Bukan banjikan ya, sudah saya pernah jelaskan. Khunsa ini terlahir memang dalam dua kelamin, ada kelamin laki, kelamin perempuan, atau mohon maaf, satu lubang yang tidak menyerupai laki, tidak menyerupai kelamin perempuan, itu namanya khunsa. Kecuali wajah dan dua telapak zoron bapak dalam air. Tadi baik punggung, zoron, bapak atau perut sampai telapak, dua telapak pergelangan tangan. Wajib pusat rumah, maka tidak wajib menutupi keduanya, jadi wajah dan dua telapak
tangan tidak wajib menutupi keduanya. Tidak ada goyah, karena keduanya itu batas riwayat musal itu terhadap apa yang wajib. Jadi tidak wajib menutupi pergelangan tangan maksudnya. Tidak wajib menutupi huma itu kuain. Kenapa? Karena kuain dua pergelangan tangan itu batasan dari yang wajib ditutup. Maka pergelangan tidak termasuk aurat. Tapi afdolnya ya pergelangan itu ditutup juga. Walaupun sebetulnya tidak masuk aurat pergelangan tangan itu. Karena itu batas, pergelangan itu batas. Wa yakuna ma yasuru lana awiton satirun jamima baina surah al. Dan juga harus ada apa yang menutupi warnanya kulit sama warnanya aurat tadi. Itu juga berupa satiran, itu satiran berupa satir yang menutupi kepada jami babaina surah. Seluruh apa-apa yang antara pusat dan lutut majus min huma bersama dengan bagian dari surah dan rukbah. Bersama dengan bagian dari pusat dan lutut. Dia takut satu aurat bilisbah dizakat. Supaya ya tahakkuk terwujud apa menutup aurat dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena pusat dan lutut itu khilaf ulama. Apakah pusat lutut itu termasuk aurat juga? Apakah? Karena kan antara pusat dan lutut. Pertanyaannya, apakah pusat dan lutut termasuk aurat? Itu khilaf lagi ulama. Tapi muktamadnya pusat dan lutut termasuk aurat. Jadi bukan di bawah pusat di atas lutut saja, tapi pusatnya dan lututnya juga ditutup afdalnya, meskipun ada khilaf. Zakaril wajib bagi laki-laki yang jelas. Laki-laki yang jelas ini disebut laki-laki jelas supaya mengeluarkan khunsa, karena itu waria, wanita pria, laki-laki yang belum jelas. Bagi laki-laki yang jelas laki-laki, maka auratnya antara pusat dan lutut. Wal amah juga bagi amah, lil amati bagi budak perempuan. Yakni manfiarikon, orang yang padanya terdapat perbudakan walau mukatabatan muba'adotan, meskipun budak mukatab yang mencicil dalam kemerdekaannya, atau muba'at, atau budak yang dimiliki sebagian-sebagian. Jadi dua orang kongsi pada satu budak. Terus sebagian satu orang sudah memerdekakan, tinggal separuh budak, itu namanya muba'at. Budak itu apapun namanya, baik mukatab, muba'adoh, atau walad, meskipun umul walad, budak yang punya anak dari majikannya. Selama dia budak, maka auratnya dalam sholat antara pusat dan lutut. Makanya ada teka-teki, orang bisa batal, teka-teki dalam fikih, orang bisa batal. Karena orang sholat bisa batal, karena ucapan orang yang tidak sholat. Apa itu? Budak. Budak, auratnya kan, budak perempuan antara pusat dan lutut. Sholat dia, sholat di kamarnya si budak ini, si hamba saya, perempuan. Meskipun perempuan, laki-laki, hamba saya itu sama pusat dan lutut. Meskipun perempuan, auratnya dalam sholat. Tiba-tiba lagi sholat di kamarnya, majikannya memerdekakan dia. Kamu sekarang merdeka, maka tengah-tengah sholat jadi wanita merdeka, maka dia batal sholatnya karena tersingkap auratnya. Jadi ada teka-teki antara bahwa orang sholat bisa batal karena ucapan orang di luar sholat. Itu teka-teki. Nanti ada cabang ilmu fikih itu khusus masalah al-ghos, teka-teki fikih. Ada cabangnya sendiri. Nanti itu bukan untuk itu untuk orang yang belajar khusus. Untuk orang di warung kopi buat apa belajar teka-teki fikih? Lebih baik baca koran atau ngisi teka-teki silang saja. Buat apa juga gitu. Minggul jawanib dari seluruh sisi. Lakinna la yajibu min asfal, akan tapi tidak wajib dari arah bawah. Jadi nggak wajib dari arah bawah. Kalau makanya saya sering contohkan, kalau ada orang sholat di atas, terus kelihatan auratnya yang di atas itu dari arah bawah, itu nggak membatalkan sholatnya dia. Yang penting dari selain bawah itu sudah, selain arah bawah itu sudah ketutup. Yang batal itu dari selain bawah. Contoh, dia pakai gamis, nggak pakai dalam, nggak pakai baju dalam atau apa, pakai baju panjang. Waktu rukuk itu kan longgar. Nah, seandainya ada orang berdiri di depan, dia bisa kelihatan, makanya batal karena bisa kelihatan dari arah atas. Yang dimaafkan itu cuma dari arah bawah. Nah, bawah lah sarungnya yang bolong lah, sarungnya nggak bolong kayak opo. Tapi nganggo sarung kan gitu. Maka dari bawah itu dikecualikan. Khusus ini dari bawah. Ya, mungkin yang potongan itu rawan. Itu rawan kebuka auratnya. Rawan kebuka. Makanya kita tidak sarankan mau kena yang potongan itu. Karena rawan yang
kebuka kecuali kalau dia pakai tangkepan. Itu rawan kebuka. Dia ngangkat gini kebuka. Ya, karena ini kebuka. Kalau dia sujud pun ini kan ngelembreh. Nah, ngelembreh itu kan bisa kebuka kalau dia tidak pakai anu. Atau dalamnya pakai kaos atau apa, tarik, yang ngelembreh ini kan kebuka. Kebuka juga, dari samping umpama bisa kelihatan. Itu kalau dari bawah saja. Tapi kalau dari selain bawah, samping atau depan bisa kelihatan, itu bisa batal. Sholatnya bisa batal kalau bisa kelihatan dari selain bawah. Yang dimaafkan itu cuma yang dari arah bawah. Itu saja. Jadi sholat itu kharijiyah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maksudnya di dalam sholat, di luar sholat, tetap auratnya antara pusat dan lutut meskipun di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu bagi lagi. Wasatu mabani suruh rabbal zakar amal. Itu di qauli sallallahu dalilnya itu ada di Memilih kontu suri tasik, wa idza zawwaja ahadukum amatu abdahu fa ajir pada tanzul amal ila aurat. Apabila zawwaja mengawinkan seorang dari kalian akan budak perempuannya kepada hamba sahaya laki-lakinya, au ajiru atau kepada pegawainya, pegawai laki-lakinya, pada tanzuril amatu ila auratih, maka janganlah memandang amah itu kepada auratnya si majikan tadi. Wal auratu ma baina surabah. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusat dan untuk riwayat Baihaqi. Qawlu ila aurati ay al-ahad. Maksudnya ila aurati itu kembali ke ahadukum. Itu sayyid al-muzawwij al-zawj. Enggak boleh si budak perempuan itu kalau sudah punya suami, enggak boleh pandang lagi kepada auratnya si majikan laki-laki. Dia tantur ila aurati dia. Karena dia memandang kepada aurat dia, kepada aurat suaminya. Kalau suami istri itu tidak ada aurat. Qawlu al-auratu ila minal hadis Mahalul syahid. Kalimat wal aurat itu termasuk hadis dan itu mahalul syahid, tempat yang menjadi bukti atau dalil. Itu adalah wal aurat itu mabaina apa itu. Ya kullu tentu saja menjawabnya ada apa menutup semua itu dari seluruh sisi. Ayu minal a'la, termasuk dari sisi atas itu enggak boleh kelihatan, juga dari seluruh sisi termasuk samping. Lal asfal, bukan dari sisi bawah. Ay azal, jadi dari ekor atau bagian bawah pakaian perempuan. Lalu ia dari kebebeli ala sujudi, meskipun terlihat hal itu dari bagian zail, bagian ekornya itu, ekor bawah. Zail itu maksudnya ekor itu kelebihan pakaian perempuan yang share ke tanah, itu namanya zail. Itu meskipun zailnya kelihatan, itu nggak apa-apa. Pokoknya zailnya saja ya, bukan aurat yang kelihatan. Zailnya saja kelihatan, itu nggak apa-apa. Al-Abadu alam imatul sholat. Hal yang membatalkan sholat. Itu lah. Menyanda kepada hal yang membatalkan sholat. Karena aurat itu penting. Maka saya ulang di sini pembahasan aurat dengan penegasan lagi. Ini aurat laki-laki merdeka di dalam sholat dan di luar sholat plus budak hamba saya lagi perempuan di dalam sholat dan luar sholat ada antara pusat dan lutut. Ya, kecuali budak perempuan itu khusus di hadapan majikannya atau yang mahramnya. Itu budak perempuan di depan mahramnya itu antara pusat dan lutut. Tapi tetap wajib menutup di atas pusat kalau takut fitnah. Dengan aurat laki-laki perempuan merdeka itu seluruh badannya tanpa terkecuali disisakan mata untuk melihat menurut mazhab Syafi'i, kecuali di luar Syafi'i ada yang membolehkan untuk membuka wajah dan telapak tangan, kecuali juga satu pendapat Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali itu mengizinkan untuk membuka wajah dan tangan dengan cara tidak bersolek, dengan cara tidak paes, dengan cara tidak berhias. Kemudian di luar sholat, di dalam sholat dan di ketika ihram, maka orang perempuan merdeka seluruh wajah kecuali seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu semuanya bicara Allah alam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mara'i lubbami qulu sariman bin al-amadin ila wali wa tatazu amad bil akhiri wa tatazu amad bi kulli yawm bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.